Mau nanya apa? Langsung aja ya. Pertanyaan untuk proses pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan belajar dulu. Yang pertama, perkenalkan nama ibu dulu. Itu namanya? Nama saya Murti Sarini Laras. Murti Sarini Laras, biasa dipanggil Bu Laras. Bu Laras nih. Terus berapa lama ibu mengajar di SLB ini? Kurang lebih 6,5 tahun. 6,5 tahun, udah lama juga. Ya. Lalu kalau boleh tahu, ibu mengajar di kelas berapa saja? Kelas 6, 7, 8, tapi kategorinya yang tunarungu, jadi kayak bahasa isyarat yang hambatan pendengaran. Nah, setiap kelasnya itu berapa jumlah peserta didik? Kalau kebetulan di kelas saya itu ada 7, tapi tidak semua kelas jumlahnya 7, ada yang 11, jadi di sini maksimal ada 15. Satu kelasnya 15, tapi kalau di kelas saya cuma 7. Jadi 7 itu 3 kelas 6, 2 kelas 7, 2 kelas 8. Berarti kalau di SLB nggak kayak yang biasa berjumlah sampai 20 gitu. Enggak. Jadi kita tergantung kelainan itu kekhususan. Jadi kalau kebetulan kelas saya tunarungu, kalau tunarungu ya tunarungu semua, nggak bisa. Kalau tunarungu dicampurkan dengan itu nggak bisa, karena tunarungu kan normal, cuma bahasanya aja yang bahasa isyarat, bahasa yang orang seperti itu. Oke, terus bagaimana cara ibu mengetahui ada murid yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran? Iya, karena di sini kan ada yang tunarungu yang kecerdasannya normal dan ada yang tunarungu jadi kan kalau setiap orang kan memang kecerdasannya berbeda-beda. Kalau di sini juga yang tunarungu tidak semua sama. Nah paling kalau misalkan yang lebih nanti dikasih soal pengayahan kayak misalkan sudah selesai dia dikasih soal lagi. Tapi kalau yang belum kita menunggu. Tapi biasanya kalau tunarungu di sini kan hampir sama, jadinya kalau ya soal rata-rata sama cepat. Tapi kalau misalkan tidak selesai, dia kemungkinan ngobrol. Jadi ketika saya pergi atau mereka berdua ngobrol, itu paling nggak selesai. Tunarungu itu banyak ngobrolnya karena bahasa ibu sih ya, sesama tunarungu gitu. Pengayaan paling sama remedialnya kayak misalkan ada siswa yang nggak tahu kesulitan, nanti dikasih soal yang remedial gitu. Jadi dibedakan soalnya seperti yang biasa yang di SD umum ya. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan guru dalam membantu kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran? Yang dilakukan guru dalam membantu dalam kesulitan siswa dalam belajarnya? Iya, biasanya ini kalau misalkan anak sulit, kalau di kelas saya kan kebanyakan nggak sulit ya. Tapi kalau misalnya di kelas saya mungkin ada yang sulit, tapi kalau di kelas saya karena konstan paling soalnya kalau nggak dikasih pengulangan remedial ya soal pengayaan seperti itu terus kalau sulitnya itu kalau mereka mengingat kayak dikte kayak gitu itu sulit. Jadi saya memberikan soal yang dikte, jadi mereka mengingatnya pakai bahasa isyarat. Misalkan ayam ini kita tahu itu ayam, terusnya kita tahu ya. Tapi kalau anak-anak tunarungu paling ininya isyaratnya atau tapi kan tulisannya jarang tahu. Paling kita bilang isyarat. Mereka hafalnya dari huruf menjadi kata. Misalkan ayam a ini ayah, a y a m ayam. Jadi mereka ngerti ayam tulisannya seperti itu. Tapi mereka menggunakan ini harus metode dikte. Cuma mereka lebih ke kosakata dulu. Kalau kita kan sudah tahu ayam tulisannya seperti itu karena sering lihat ya. Kalau mereka mendengarnya kurang, itu melihat kadang nggak bisa melakukan. Kemudian metode apa yang ibu terapkan dalam menyampaikan materi belajar agar semua peserta didik dapat memahami atau mengikuti pelajaran ini? Kalau di tunarungu ada yang namanya metode maternal reflektif. Metode maternal reflektif itu metode yang ini.
jadi itu lebih ke bahasanya. Nah, misalkan kalau terkenal kan kayak bahasa sama ibu, jadi misalkan feedback, ada feedback dalam artian kita ngomong, mereka juga ngomong. Jadi misalkan ini ya, ini apa, stempel, terus nanti anak tiba-tiba muncul, oh stempel warnanya pink kayak gitu, putih, terus pink, putih, hitam. Jadi kayak memunculkan suatu kata dari mereka sendiri, terus kita membenahi kalimatnya. Itu ada metode maternal refraktif. Jadi kayak ada apa ya, tangkap ganda, isinya yang kayak feedback. Kalau dalam bahasa umumnya percakapan, jadi timbal baliknya, saling ngobrol gitu. Tapi kalau di itu kan bahasa ibu berarti kayak mereka mengungkapkan apa yang mereka ingin berkata, terus kita misalkan kita membenahi kalimat yang mereka yang salah, jadi kayak gitu. Terus nanti ditulis misalkan ini apa, stempel itu warna hitam gitu. Terus misalkan mereka tanya kan itu warna hitam kan, karena melihat itu warna hitam, tapi kita langsung membenahi kalimat stempel itu warnanya hitam, itu maternal. Terus ada metode lagi yang biasa pakai kayak yang biasa guru-guru lain kayak ceramah, tapi kita lebih ke bahasa isyarat. Jadi kita setelah nulis dulu, terus kita baru bercerita, tapi berceritanya pakai isyarat. Tulisan huruf, tapi kita mengungkapkan ceramahnya pakai isyarat, itu aja. Sama kalau di tunarungu ini kan saya kelas tunarungu, jadinya hampir sama kayak orang biasa reguler, tapi pakai istilahnya pakai isyarat aja, pakai komunikasinya. Komunikasinya aja. Nah, kemudian apakah metode tersebut efektif dan seberapa besar dampak yang dihasilkan untuk membantu siswa belajar dengan baik? Ya, menurut saya masih efektif karena itu memang metode buat anak tunarungu Sudah sesuai. Cuma kalau misalnya di tunarungu diterapkan di sekolah normal kan, karena dia nggak bisa mendengar, jadi bahasa oralnya memang kan bisanya bahasa oral belum mendengar, jadi kayak ini hasilnya titik mulut gitu. Iya, kayak oral sama. Oke. Bagaimana respon siswa saat ibu mengajar di kelas? Kalau selama ini aktif, antusias. Maksudnya kalau tunarungu kan identiknya nurut ya. Kayak tadi selesai yang pertama adil orang. Jadi kalau misalnya jam istirahat, ketika saya lebih ngajarnya 9 istirahat, oh iya boleh, tapi nanti makan di sini aja ya, soalnya kan pandemi, jadi di sini aja, nggak boleh keluar. Jadi jam berapapun dia waktunya apa, kayak disiplinnya itu disiplin. lebih itu. Makanya tadi harus diingetin, sholat enggak, dia sholat merah, ini kan merah kan, berarti merah gitu. Jadi disiplinnya kalau tunarungu ya adil. Jadi kalau ini punya balis, ya itu mereka nggak. Itu kalau tunarungunya sekolah. Ya, beda dengan yang tidak sekolah ya Bu berarti. Terus bagaimana keadaan kelas saat ibu mengajar Bu? Kalau di kelas saya itu memang ini sih ya mereka diem ya tunarungu. Kalau mereka antusias itu kalau lagi ini mendengarkan. Jadi saya ceramah, sebenarnya saya bukan ceramah, saya menerangkan pakai bahasa isyarat. Mereka memperhatikan, oh iya saya tahu. Lebih ke tingkah lakunya maupun. Kalau tingkah lakunya karena mereka anteng ya, jadi ya itu nurut di kelas, tapi memang banyak ngobrolnya. Kalau anak-anak itu kan memang ngobrol, tapi kalau diingatkan nggak boleh ngobrol boleh, tapi istirahat atau pulang ya udah langsung harus diingatin. Apa saja media yang ibu gunakan dalam pembelajaran? Iya, kalau ini kan saya SMA ya, saya pernah paling ada kamus, media, ada PowerPoint, ada video. Kalau kemarin itu saya sempat iniin permainan sama anak-anak kayak puzzle, sama ini saya pernah buat pop up, tapi pop up cerita, jadi orang yang bercerita tapi ini ada kata-katanya gitu.
Jadi pokoknya kayak misalkan mereka gambar ini, gambar kemarin cerita kayak misalkan mencuci tangan, ke yang muncul memang gambar mencuci tangan, tapi itu kan ceritanya kita poin pentingnya ke ceritanya. Nah terus sama yang bisa menjawab, terus sama kemarin paling kalau bahasa Inggris lebih saya buka kamus itu aja. Terus kalau misalkan mereka kata-kata yang mereka nggak tahu, misalkan planet ya, kemarin planet satelit atau apa, saya buka kamu mencari Google. Jadi di sini kan ada wifi, jadi memanfaatkan ini wifi, terus buka Google itu apa mereka mencari sendiri. Walaupun yang dicari itu kadang misalkan planet adalah cuma benda angkasa yang benda langit, benda luar angkasa gitu. Mereka langsung panjang kali lebar banyak-banyaknya karena nggak tahu yang dicatat kan hanya titik ya, titik udah dicatat, tapi mereka lebih nggak apa-apa. Terus ya kalau seperti anak-anak reguler biasa, cuma mungkin ini karena tidak bisa mendengar jadi lebih lambat dari anak-anak responnya. Kemudian sumber belajar apa saja yang bisa digunakan? Paling lingkungan sekitar di sini, terus buku, terus nanti ada media-media dari ini, terus akses internet. Kalau ini Media dari pemerintah juga ada. kalau di sini ada, tapi kalau tunarungu ya ada beberapa kamus, tapi kalau tunanetra ada juga di sini yang dalil. Terus aku ada yang ketika ada misalnya semuanya. Misalkan Bu, di suatu kondisi ya, bagaimana cara mengendalikan situasi ataupun kondisi untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kondusif? Kalau di kondisi, kalau siswa saya sih gini, kalau kondisi itu paling kalau ngobrol sendiri, karena mereka kan cenderung baru ketemu sesama yang bisa diajak ngobrol, ya udah ngobrol, terus kadang nggak fokus. Cuma kan kalau diingetin nggak boleh, kan waktunya belajar langsung. Tapi kalau teman mereka beda lagi, mungkin lebih cenderung ke ini permainan, mereka baru bisa fokus. Tergantung kelanjutannya sih, ada yang tunanetra, tunarungu, tunagayita, tunadaksa. Kalau kebetulan kalau tunarungu itu cenderung sudah bisa kondusif, kecuali diri sendiri. Iya, tapi saya pernah ngajar yang SD, kan kebetulan saya SMP SMA SD. Kalau saya dulu pernah ngajar yang kelas 3 kelas 3 sama kelas 2 itu egois. Jadi anak-anaknya masih ya seperti anak-anak lain, jadi main sendiri, enggak main sendiri, enggak kayak berantem. Jadi misalkan dia nggak bisa, teman kamu nggak bisa, malah disalahin, putu gitu. Jadi kondisinya tidak boleh seperti itu dengan anak-anak. Jadinya kalau tidak boleh seperti itu, kita sama, kita cuma dia harus belajar. Jadi dibiaskan ke bahasa lain. Jadi lebih ke nasihatin. Cuma kalau misalnya anak-anak itu nggak bisa ngelakuin itu, anak-anak kecil kan kadang kayak tunarungu sama, jadi kayak egoisnya pengen menang-menangan. Kalau dia udah selesai dia cepet tapi nyalahin orang lain, itu gitu. Paling kondisi yang seperti pada umumnya sih tidak sulit menurut saya. Selanjutnya, apakah ada kegiatan ekstrakurikuler? Ada. Kegiatan apa ada itu? pramuka, ada. Baru tahu? Ada pramuka, ada di sini ada menari, ada menjahit. Yang di samping musola tadi itu ada menjahit, ada bengkel, ada membatik. Jadi itu enggak semua jenjangnya SD ada sendiri. Kalau SD paling masih pramuka, SMP udah mulai keterampilan. Jadi kalau SMP SMA keterampilan kayak ini, hantaran, bunga seperti itu. Kalau udah, tapi itu kebanyakan tunarungu. Kalau tunagayita paling membuat sulap yang pakai tali rafia itu. Terus memasak. Kalau yang tunagayita memasak. Kalau yang ini kan lebih lengkap.
tidak dituntut akademik. Iya. Jadi kalau anaknya udah rajin, udah ini, dia udah bagus. Pokoknya harus bisa keterampilan apa di sini, harus meluluskan keterampilan apa. Kayak ini nanti paling ke hantaran. Nanti habis hantaran nanti dia SMA menjadi. Jadi harus bisa lulus Tangkap bisa dulu. menjadi. Iya. Biar ada keahlian nanti pas lulus ini. Iya. Selanjutnya Tapi itu itu, bukan pengaruh aja ya. oh berarti yang lainnya enggak? Tunagrahita paling memasak seperti memasak yang ringan-ringan tanpa berpikir. Soalnya kalau ini kan harus berpikir ya, harus kayak ukurannya berapa itu harus diukur. Kalau yang tunagrahita kan paling untuk keterampilan meronceng apa ya, membuat sulap, terus memasak, kan olahraga. Gerakan tubuhnya aja. Kayak masak misalnya. Selanjutnya ini Bu, bagaimana cara Ibu menyampaikan materi kepada siswa tadi? Diulang lagi. Oh iya, menyampaikannya itu berarti kan saya menggunakan metode materi reflektif. Terus jadi ada suatu objek, mereka bicara, saya juga menanggapi, karena saya berbicara, mereka menanggapi. Jadi ada feedback percakapan. Nah terus nanti itu namanya tangkap beda antara guru dan siswa. Terus nanti kita tulis kalimatnya, terus nanti habis itu akhirnya anak menjawab pertanyaan. Misalnya dari tadi ayam berkata-kata, misalnya saya ini kalau ayam kan nggak mungkin saya bawa ayamnya kan, paling jawabnya gambarnya misalkan oh iya ayam warnanya apa, terus nanti anak menjawab pertanyaan, terus baru saya menerangkan dulu baru mereka menjawab. Terus kalau matematika langsung aja diberi langsung soal dikasih contoh terus mereka menjawab. Kalau kadang mendikte jadi lebih ke kalau kehafalannya lebih ke dikte. Oh iya ini hafalannya ini apa. Apalagi kalau bahasa Inggris mereka lebih bisa menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Kenapa dulu? Mungkin karena bahasa Inggris kan misalnya tulisan buan tulisan ya, misalnya tulisan buan. Mereka tahu tulisan buan karena latihan ini tapi kalau misalnya satu itu harus mikir lagi, kan harus lihat buku lagi. Kalau itu terus kata bahasanya malah tidak bisa di bahasa Inggris. Kalau di SMP, tapi belum tahu nanti kalau kelanjutannya gimana. Intinya mereka bisa paham pasti kayak gini warnanya apa itu sudah dia menanggapi bicara saya tadi sudah bagus, artinya oh Akhirnya dia pandai juga. Cuma harusnya kan naskahnya dibuka. Kalau ini kan kalau kami itu lebih ke oralnya, jadi kejelasan kan satu jadi ininya hurufnya harus jelas satu oralnya harus jelas. Biasanya kayak gitu. Terus ada yang latihan ini mendengar, ini kan yang sebenarnya mendengar itu kan ya misalkan ketukan itu kan berapa kali gitu. Ini berarti kalau misalnya mereka ini berapa kali benar, berarti dia pendengarannya masih bisa, maksudnya masih bisa diapa disibel gitu. Kalau misalkan mereka mendengar sama itu biasanya kalau kereta api dengar sama kalau ada yang bis yang itu juga beda. Ini kalau yang suara yang lebih keras dari yang biasanya mereka dengar. Jadi ya dengan metode komunikasi total BKBB itu kayak bina persepsi bunyi dan irama. Itu kayak misalkan ini suaranya berapa kali, ini suara apa, itu kan baru mendengar. Tapi ada alatnya rusak, biasanya drum. Ada di drum dipukul mereka sama ini orangnya, misalnya gitu, biar ada suara korok-korok tulisannya, tapi nggak dikorok-korok biar mereka suara gitu. bicara. Suara. Oke.
emosinya itu paling kalau mereka lagi marahan. Jadi kalau merasa disalahkan, paling malas aja dalam hati, sering ya tapi jadi kerjaan cuma ya itu kan normatif ya, bisa ditangani. Nggak terlalu emosi sih anak saya. Gila itu naruh nggak terlalu emosi. Kalau pernah Greta kalau dia bisa tuh enggak, paling kecil-kecil aja. Yang pengen menunjukkan aku lu pengen salah kayak gitu, terus kayak di alam gitu iya, bahasa kayak Jawanya. Oke. Kemudian bagaimana untuk hasil belajar siswa? kalau di kelas saya itu baik, bagus, cuma ya ini ada beberapa yang jadi ini baik, ini belum, jadi paling remedial kasih soal lagi. Kalau misalnya nggak bisa ya paling tetap toka ya, paling yang sulit matematika ya, mungkin ya jadi kayak misalnya yang satu bisa, yang dua tujuh ya, misalkan 4 bisa, 3 nggak bisa ya udah kasih remedial. Kalau misalnya belum bisa ya udah toka ya. Kemudian bagaimana sikap atau pengaruh terhadap anak ABK yang mengalami kesulitan belajar? Sikapnya biasa sih ya. Kayak mereka itu yang penting kita lebih ke vokasi sih ya, ke keterampilan. Jadi kalau cuma akademik pun kita nggak masalah kalau ada. Mereka pun ini di rumah mereka sendiri, mereka udah tahu kondisinya mereka, ya udah mereka juga nggak butuh. Tapi yang penting kalau mereka sudah bisa ke keterampilan apa, ya udah senang aja mereka. Lebih nggak ini ya, nggak memikir, mereka juga nggak sifatnya kayak biasa aja dalam artian ya sudah memang kemauan seperti kan tidak mengejar akademik kalau di sini. Intinya keterampilan bisa, kalau akademik yang nggak bisa juga nggak masalah. Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam sekolah bisa mendapatkan perubahan, misalnya dari yang tadi dia menjadi aktif atau bagaimana? Kalau ini nih, kalau dulu awal-awal itu kan saya baru bilang anak-anak ini ya itu dia karena nggak bisa ini ya, Bisa komunikasi? bukan nggak bisa komunikasi, bisa cuma ini karena mungkin beda mungkin ya menyalin terus ya. Ini gara-gara covid itu jadi kan nggak pernah masuk ya. Iya. Cuma jadi mereka ngeklaim, jadi kayak mau jadi lagi nggak apa-apa, terus aktif lagi, terus mereka udah bisa melakukan keterampilan, sudah banyak sudah gini. Kalau misalkan buka Google paling udah tahu, misalkan dia nggak tahu apa ya, misalkan kata-kata yang dia nggak tahu, misalkan apa ya, kayak bahasa Inggris, tiba-tiba dia muncul di Facebook. Dia sekarang udah mengenal Facebook. Jadi saya anak-anak yang SMP itu kan udah mengenal Facebook, saya kan tahu Facebooknya. Jadi kalau misalnya dari Facebook katanya kan di Facebook ada ini, terus oh iya coba cari Google itu. Jadi mereka karena sudah naik ini, sudah dewasa ya, jadi sudah apa-apa Google, mereka sendiri langsung Google. Jadi bisa tanya good morning kayak gitu. Karena saya udah jadi mereka udah tahu sendiri itu selamat pagi gitu. Jadi mereka aktif, lebih aktif dari awal nggak aktif terus selanjutnya aktif gara-gara pembelajaran, gara-gara lingkungan juga sih. Kayak Facebook kayak ini bagus. Kalau ini kan kalau dilalai pengaruh ya, jadi nggak ada masalah yang penilaiannya itu diturunkan. Misalkan nggak bisa banget gitu, standarnya misalkan 70, dia nggak bisa 70, itu udah dikasih remedial ya mau pas 70. Cuma nanti dikasih soal yang beda, misalnya oh ya berarti penumpang ini campur antara tunarungu sama tunagrahita. Tunagrahita kan kecerdasan di bawah rata-rata, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya ini kan ada yang tunarungu cuma tunarungu, ada yang tunarungu yang benar-benar dicampur, namanya tunaganda. Tunaganda itu tunarungu dan tunagrahita. Jadi kayak misalkan dia tunarungu tapi dicampur, ternyata kecerdasan di bawah rata-rata itu
Tapi kalau misalkan dia tidak bisa mencapai yang benar-benar dari hasil belajar, remedial juga nggak bisa, ya udah di atas KKM. Cuma ada catatan di semua. Jadi misalkan bisa tadi yang satu ini bisa kemudian sampai detik yang ini cuma bisa penjumlahan, udah catatan khusus kok. Udah banyak sekali yang didapat dari sini ya Bu ya. Pertanyaannya sudah selesai dan saya sebagai mahasiswa UNUS mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Juga apa yang kita dapatkan ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Amin.